Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Nur Aprilia, NIM 857527304, mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 8, Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan simulasi mengajar mata kuliah PKR pada kelas 4 dan kelas 5 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan selalu siap untuk belajar. Seperti biasa, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang mungkin tidak seperti biasanya. Lah, kenapa? Bu, kenapa ini kelas 4 dan kelas 5? Kok disatukan kelasnya? Ya, karena guru kelas 5 pada pagi hari ini tidak bisa hadir dikarenakan ada sesuatu hal. Nah, jadi Ibu gabungkan saja ya untuk belajarnya pada hari ini dan semoga tidak akan mengurangi keseriusan dalam belajar. Nah, pada kesempatan ini, meskipun kelasnya digabung, tentunya Ibu pastikan pembelajaran ini akan tetap menyenangkan ya anak-anak. Oke, pada hari ini untuk kelas 4 ya, kita akan belajar tentang lembaga pemerintahan kecamatan dan desa. Sedangkan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke? Sekarang kita ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, untuk kelas 4, kali ini kita akan belajar tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan, serta tugas kepala desa dan camat. Ya, bisa dipahami? Oke. Dan untuk kelas 5, pada kesempatan ini kalian akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ciri-cirinya. Nanti kalian akan mempelajari dulu buku ataupun materi tentang NKRI. Kemudian setelah itu kalian dapat membuat poster mini untuk menggambarkan apa yang telah kalian pelajari dan apa yang telah kalian baca. Seperti itu. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, Ibu akan membagikan kelompok dan masing-masing kelompok itu terdiri dari kelas 4 dan kelas 5 ya. Jadi digabungkan seperti itu. Nah, kemudian setelah pembagian kelompok, nanti kalian juga akan mendapatkan tugasnya dan harus dikerjakan secara bersama-sama. Bagaimana? Sudah dibentuk kelompok semuanya? Sudah kebagian kelompok semuanya? Oke. Jadi di sini dalam satu kelompok itu terdiri dari 6 orang dan ada kelas 5 juga kelas 4 ya. Namun tugas kalian itu berbeda-beda antara kelas 5 dan kelas 4. Oke. Untuk kelas 4 itu tugasnya adalah kalian membuat struktur organisasi pemerintahan desa ataupun kecamatan ya. Karena minggu kemarin kita telah mengetahui data struktur organisasi yang ada di desa, berarti sekarang kalian membuatnya struktur organisasi pemerintahan desa ya. Silakan kalian tuliskan pada sebuah karton dengan tulisan yang sangat menarik dan bisa terbaca oleh semua. Oke? Ya, mengerti? Baik. Dan untuk kelas 5, tugasnya itu adalah kalian harus
menuliskan ataupun mengetahui apa itu pengertian NKRI dan apa ciri-cirinya. Kemudian nanti kalian harus membuat ataupun menuangkannya dalam bentuk poster yang sangat menarik. Oke, bisa ya dipahami? Kalau sudah, silahkan bisa langsung dimulai saja tugasnya dari sekarang. Apakah semuanya sudah mengerjakan tugasnya masing-masing? Apakah ada yang sulit? Tidak ya. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas kalian, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas ya. Jadi nanti satu kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya atau hasil tugas kelompoknya ya dengan baik dan benar. Nanti di sini Ibu juga akan membantu kalian dalam proses presentasi tugasnya. Baik, silahkan. Sekarang presentasinya satu kelompok terlebih dahulu. Dan silahkan untuk yang pertama kali maju ke depan yaitu kelas 4, kelompok kelas 4 untuk mempresentasikan struktur organisasi perangkat desa. Silahkan untuk maju. Nah, sebagaimana tadi yang telah dipresentasikan oleh kelompok kelas 4 mengenai struktur organisasi perangkat desa, ada apa saja? Ya, ada BPD, ada kepala desa, kemudian turun ke sekretaris desa, ada KAUR dan ada KASI, kemudian ada kadus, dan paling bawah setelah kadus itu ada RT dan RW. Jadi semakin mengkerucut. Nah, sekarang apa sih tugas BPD itu? Kenapa sih satu jajar sama kepala desa? Nah, BPD itu tugasnya adalah mengawasi kinerja kepala desa ya. Sedangkan kepala desa itu tugasnya adalah untuk mengawasi kinerja para bawahannya. Ada sekretaris desa. Nah, kira-kira tugas sekretaris desa itu apa ya? Ya, membantu kepala desa juga ya, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ada KAUR dan KASI. Kalau KASI itu berarti kepala seksi ya. Kepala seksi di bidang-bidang tertentu. Ada KASI pemerintahan, kemudian ada KASI kesejahteraan, dan KASI pelayanan, seperti itu. Kemudian ada KAUR. KAUR itu adalah kepala urusan. Tugas KAUR itu adalah mengawasi dan mengatur kegiatan di bidang-bidang tertentu. Ada KAUR apa saja? Ada KAUR tata usaha, kemudian ada KAUR keuangan, dan yang terakhir ada KAUR perencanaan. Nah, di bawahnya ada kadus. Kadus itu apa? Kadus itu adalah kepala dusun. Tugas kepala dusun itu apa? Ya, betul, mengawasi kegiatan di dusunnya masing-masing. Namun, untuk kadus itu sepertinya sangat luas. Jadi, kadus juga dibantu oleh RT RW ya, agar semakin terawasi kegiatan di lingkungannya masing-masing. Oke, sudah bisa dipahami ya materi pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 4, yaitu mengenai struktur organisasi perangkat desa. Dan untuk sekarang, Ibu persilahkan kepada kelompok kelas 5 untuk mempresentasikan hasil tugasnya, yaitu mengenai poster ya, poster yang isinya pengertian NKRI dan ciri-cirinya. Silahkan untuk maju ke depan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kelas 5 yang sudah mempresentasikan posternya masing-masing mengenai pengertian NKRI serta ciri-cirinya. Nah, jadi NKRI itu sendiri yaitu konsep negara yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan
yang terdiri dari berbagai wilayah dan pulau dengan satu pemerintahan pusat dan satu konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Nah, kemudian ciri-cirinya itu adalah satu pemerintah pusat, satu konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar, satu identitas nasional, kesatuan wilayah, dan kedaulatan rakyat. Baik anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kelas 4 dan kelas 5 yang telah bekerja sama dengan baik pada pembelajaran hari ini ya. Meskipun Ibu mencoba menggabungkan kalian dalam satu waktu, tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa rasa menyenangkan dalam belajar kali ini ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai struktur pemerintahan dari desa kelas 4, kemudian mengenai pengertian NKRI beserta ciri-cirinya. Semoga kalian semua tidak puas dalam pembelajaran kali ini. Silahkan baca kembali buku yang ada, kemudian bisa baca-baca di internet, ya seperti itu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.